Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 6 Maret 2023, Senin, hari biasa Pekan Prapaskah kedua, disusun dan dibawakan oleh Frater Tias Banusu SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 36 sampai 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan ditumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Judul renungan kita pada hari ini adalah "Hendaklah kamu murah hati". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata murah hati diartikan sebagai mudah memberi, penyayang, dan pengasih, suka menolong, dan baik hati. Arti dan makna ini menunjukkan suatu kondisi di mana kata murah hati tidak terlepas atau sangat berkaitan erat dengan subjek atau manusia itu sendiri. Manusia sebagai subjek yang hidup memiliki potensi dan peluang yang besar dalam merealisasikan sikap dan teladan hidup yang murah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini melukiskan tentang identitas Allah. Penginjil Lukas secara gamblang menggambarkan identitas dan karakter Allah yang adalah murah hati. Yakni sebagai Allah yang murah hati, Ia adalah seorang pengasih, penyayang, suka menolong, dan baik hati terhadap semua ciptaan, terutama terhadap manusia yang adalah ciptaan yang paling dikasihinya. Bukti kasih Allah yang paling nyata adalah Ia mewahyukan dirinya melalui putranya yang tunggal dan rela dalam mengambil rupa manusia serta turut merasakan penderitaan manusia. Bahkan karena cintanya yang begitu besar, Ia rela menerima hukuman yang tidak adil, disiksa, wafat, disalib, dan dibangkitkan Allah pada hari ketiga. Yesus dalam bacaan Injil hari ini juga mengajak semua pendengarnya, termasuk para murid, untuk menjadi pribadi yang murah hati. Ajakan ini tentu memiliki dasar yang kuat, karena sebagai putra Allah, Ia datang ke dunia untuk mewartakan kemurahan hati Allah yang begitu besar terhadap manusia. Artinya, Allah sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada manusia. Begitupun sebaliknya, manusia diajak untuk bisa bermurah hati terhadap sesamanya. Yesus juga mengajak manusia untuk tidak saling menghakimi dan menghukum satu sama lain. Sebab memang pada dasarnya manusia tidak memiliki kuasa untuk menghukum,
untuk menghakimi atau bahkan melenyapkan nyawa sesama. Hanya Tuhan sendirilah yang memiliki kuasa untuk menghakimi dan menghukum manusia. Justru Tuhan Yesus melalui bacaan Injil hari ini mengajak kita sekalian untuk menghidupi sikap saling mengampuni. Mengampuni bukan supaya manusia diberi ampun oleh Tuhan semata, tetapi memang pada dasarnya Allah terlebih dahulu mengampuni manusia, dan sangat nyata Ia rela mengorbankan putranya yang sulung untuk menderita dan wafat di salib demi menebus dosa-dosa manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, memang tidak mudah untuk menghidupi nasihat dan pesan Injil Tuhan di tengah dunia yang semakin ditandai dengan keegoisan dan keangkuhan yang membeludak. Sadar atau tidak, kita seringkali menjadi hakim bagi sesama kita. Kita menghakimi atau mengadili sesama kita yang berbuat salah atau membuat kita marah tanpa melihat terlebih dahulu persoalan yang sebenarnya. Kita mengadili sesama kita secara membabi buta. Kita juga mungkin dalam keseharian hidup menjatuhkan hukuman bagi sesama kita, membiarkannya menderita dalam situasi yang kritis. Kita bersikap apatis terhadap kesusahan yang dialami oleh sesama kita. Sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan, dalam diri kita telah dianugerahkan sikap hidup yang murah hati terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Kita diajak untuk bermurah hati, untuk berani menanggalkan gengsi kita, untuk berani terbuka dan ikhlas dalam mengampuni sesama kita yang berbuat salah terhadap kita. Sekali lagi, saya kembali menegaskan bahwa kita sebagai manusia tidak memiliki kuasa untuk menghakimi dan menghukum sesama kita. Hanya Allah sendirilah yang berkuasa. Sebaliknya, sebagai orang yang beriman pada Tuhan, kita semua dipanggil untuk hidup dalam kemurahan hati Allah dan membangun sikap hidup saling mengampuni dari waktu ke waktu. Hendaklah kita memberikan diri kita secara total dalam melayani Tuhan dan sesama. Niscaya kasih Tuhan melimpah atas hidup dan karya kita. Tuhan, mampukanlah kami untuk bermurah hati kepada sesama kami dalam setiap tugas dan karya pelayanan kami masing-masing. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.